tidak semata-mata kita berkumpul tentunya ada niat, yaitu memperbaiki ibadah kita. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan dari hari ke hari, menit ke menit, Allah catat sebagai ibadah yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam, semoga telah limpahkan pada tujuan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagai perasaan dan taruhan kepada kita seluruh umatnya. Ikhwani wa akhwati fillah, saudara-saudaraku dari pengajian atau warga Gria Sampurna, Desa Sumbawa, untuk kajian pekanan ini, insya Allah pada kesempatan malam ini akan diisi oleh Ustaz Al-Tilal Al-Fudala, Ustaz Al-Jajan Jadang Al-Taqid. Beliau adalah dari Al-Multazam 2, tapi juga berinduk di Al-Multazam Pusat sebagai induk daripada HRD. Dan tentunya untuk kesempatan kali ini kita akan membuat tentang kehidupan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya semakin banyak kita membuat, tidak hanya satu communication, mungkin ada yang mau bertanya, mungkin dikasih kesempatan Pak Ade, sehingga waktu yang tinggal beberapa menit saja ini bisa dimanfaatkan. Pun contohnya kalau materinya banyak, bablasin aja gitu. Makanya itu saja. Dan mari kita buka forum silaturahim dan kajian pekanan ini dengan membaca kalimatul basmalah jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyakum falyatafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya man awdahtana nasuburan hidayah wa azzata an basairina gisyawatal hiwayah wa nusalli wa nusallimu ala man arsaltahu syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr ayat sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabil karim wa ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pertama saya ucapkan jazakumullah khairan, terima kasih kepada Ustaz Dana selaku moderator atau MC pada kesempatan hari ini yang telah memberikan kesempatan saya untuk belajar. Ya, sesungguhnya bukan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang belajar, tapi sesungguhnya saya lah yang ada di depan ini yang sedang belajar, seperti itu. Kemudian jazakumullah khairan juga saya ucapkan kepada Ketua DKM Ustaz Syarif dan juga serta jajarannya yang telah memberikan kesempatan ya kepada saya untuk belajar juga ya. Insyaallah mudah-mudahan beberapa bulan ke depan kita mendapatkan ilmu, karena sesungguhnya hakikatnya ilmu itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya ucapkan, apa yang saya akan sampaikan ini adalah hanya saja sebagai wasilah ya. Jadi kita niatkan sebelum saya mulai, mari kita sama-sama niatkan untuk menuntut ilmu sehingga mudah-mudahan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dapat ilmunya gitu ya. Bisa jadi pas di sini gitu ya, pas saya ngomong nggak ada ilmunya gitu ya, apa yang saya omongkan omong kosong semua gitu. Tapi insya Allah kalau niatnya menuntut ilmu, mudah-mudahan setelah keluar dari sini tiba-tiba dapat inspirasi. Insya Allah mudah-mudahan seperti itu. Baik, Fatihillah, salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada kedua kesana kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga mudah-mudahan kepada para keluarga, kepada para sahabat, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya ila yaumiddin. Amin Allah ya rabbal alamin. Fatihillah, ada yang beda ya? Ya saya beda gitu kan, nggak ada ininya ya. Mohon maaf gitu ya. Ya biar nampak kunduki ya. Ini Pak Arif aman tapi ya, sudah dicek semua jamaah, nggak ada yang bawa pisau ya? Iya khawatir gitu. Kalau Syekh Ali Jaber kan bisa silat gitu kan, kalau saya nggak bisa udah nanti nah gitu ya. Ya
Ya kita doakan mudah-mudahan ulama-ulama kita semuanya yang ada di Indonesia, kita doakan mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyebarkan syariat dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan perlindungan yang benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala, karena itulah sesungguhnya perlindungan yang paling baik ya, yaitu perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga doakan teman-teman kita yang sedang berjuang di parlemen, yang sekarang sedang merancang RUU perlindungan tokoh agama, ya mudah-mudahan segera disahkan gitu ya, karena dengan ini insya Allah gitu ya nggak ada orang yang akan mencelakai para ulama kita gitu ya. Oleh karena itu kita doakan mudah-mudahan rekan-rekan kita yang sedang berjuang di parlemen dengan RUU perlindungan tokoh agama ini bisa segera disahkan seperti itu. Baik, ikhwati fillah, ini sebetulnya materi yang luar biasa berat gitu ya. Saya juga nggak hafal ya judulnya tadi tentang keluarga Rasul gitu ya. Intinya mungkin dalam bahasa orang Barat nama prophetic parenting gitu ya. Jadi terkait dengan parenting kenabian. Mudah-mudahan ya sedikitnya saya akan mengurai gitu ya dari awal. Jadi sebetulnya mungkin ada keinginan dari panitia untuk menyampaikan sirah, tetapi diambil hikmah-hikmah yang tentang parentingnya, mungkin seperti itu kalau saya baca gitu ya. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya. Baik, ikhwati fillah, kita mulai mungkin dari sebelum Rasulullah lahir ya. Kita ketahui bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan seorang yang memang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya secara bibit dan bobot gitu ya, sehingga memang dijaga keturunan asal muasal kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar dijaga di tengah-tengah budaya Arab yang memang jahiliyah pada waktu itu, yang memang penuh dengan kebodohan. Kebodohannya bukan bodoh intelektual, tetapi lebih kepada kebodohan moral ya. Luar biasa bagaimana kita mengenal bahwasanya salah satu kebudayaan mereka itu adalah ta'assub gitu ya, gangster, klan gitu kan, atau namanya asobiyah gitu ya, seperti itu. Jadi ta'assub yang berlebihan terhadap kabilah sehingga mudah terjadi peperangan. Ada masalah sedikit langsung perang, langsung tawuran gitu kan. Kalau anak-anak SMA kita zaman dulu gitu kan, mudah-mudahan sekarang nggak ada. Kalau tawuran paling antar sekolah. Ini kalau tawuran di Arab waktu itu tawuran itu satu kampung gitu kan, bahkan mungkin satu desa, satu negara gitu tawuran itu, sehingga korbannya pun bukan satu dua tapi ribuan gitu. Padahal masalahnya sepele misalkan seperti itu ya, luar biasa. Jadi kondisinya memang seperti itu jahiliyah ya. Itu kemudian ta'assubnya yang berlebihan, kemudian juga merendahkan seorang wanita gitu kan? Merendahkan seorang wanita. Bagaimana wanita pada zaman jahiliyah itu tidak ada harganya sama sekali ya? Luar biasa, tidak ada harganya sama sekali, bahkan hanya sebagai pemuas nafsu seorang laki-laki gitu. Maka kalau misalkan ada seorang ayah melahirkan anak perempuan, itu mukanya merah, malu, langsung itu dibawa bayinya, kemudian ditenggelamkan mukanya kepada gundukan pasir. Jadi dibunuh hidup-hidup gitu ya. Ya kalau dibunuh ya hidup ya, kalau dibunuh lagi mati ya dibunuh ya. Seperti itu memang kondisinya gitu ya. Jadi luar biasa, wanita itu tidak ada harganya. Mungkin kalau sekarang disebutnya patriarki gitu ya, patriarki ini yang sering digaungkan oleh feminisme sekarang gitu ya. Tapi salah kalau yang digaungkan feminisme, orang-orang feminisme sekarang itu patriarkinya itu dia ingin supaya tidak anti patriarki tapi merendahkan laki-laki gitu. Itu salah. Tapi kalau Islam lawan patriarkinya dengan meninggikan derajat wanita itu sendiri gitu. Yang terjadi sekarang orang-orang feminisme seperti itu. Nah, luar biasa patriarki. Belum lagi perzinahan. Bahkan perzinahan itu terjadi dalam pernikahan gitu. Sebagaimana Imam Bukhari mengatakan bahwasanya pernikahan di zaman jahiliyah itu setidaknya ada beberapa hal. Yang pertama, pernikahan yang kita kenal sampai hari ini gitu ya. Ada seorang datang kepada walinya, kemudian walinya menikahkan. Itu ada pernikahan yang normal, gitu kan. Kemudian ada juga pernikahan dengan model ada sekelompok orang laki-laki gitu kan, kurang dari 10 orang berkumpul kemudian menjima satu orang perempuan. Nah,
Nanti kalau misalkan lahir sok dipilih rada mirip, nah ini bapaknya gitu. Kan jadi nggak jelas gitu kan nasabnya gitu. Ada seperti itu. Ada juga pernikahannya tuh jadi cukup di depan rumahnya gitu kan, di depan rumahnya tuh dikasih tanda misalkan bendera putih gitu. Nah itu menandakan bahwasanya si penghuni rumah siap dijima gitu oleh siapapun yang mau gitu. Nah setelah hamil kemudian sama dipilih atau diundi lah bapaknya siapa kira-kira. Jadi udah nggak jelas itu. Pernikahannya seperti itu. Ya. Jadi dalam pernikahan pun ada perzinahan. Ada juga yang terakhir itu kata Imam Bukhari pernikahannya tuh model misalkan tadi secara sah gitu ya, seorang wali menyerahkan, kemudian tetapi seorang suami ini mengizinkan kepada perempuannya untuk dijimai oleh temannya misalkan. Silakan Anda pergi ke teman saya, kemudian nanti melahirkan, nanti hamil, kemudian melahirkan, kita angkat anak. Zaman sekarang juga ada, namanya tuh bayi tabung. Ya, itu jahiliyah abad 21 tuh. Ya, jadi zaman dulu tuh udah ada gitu ya. Jahiliyah seperti itu sudah ada gitu. Ini luar biasa ya. Jadi di tengah-tengah kondisi Arab jahiliyah, di tengah-tengah kondisi Arab yang memang tidak memiliki moral gitu ya, Allah jaga tuh. Ya, Nabi Muhammad SAW Allah jaga keturunan, termasuk keturunannya gitu ya. Tadi sudah kita dengar, sudah kita baca bahwasanya kebiasaan orang-orang Arab Quraisy itu seperti itu, sehingga banyak yang memang nggak jelas gitu keturunannya. Nah, berbeda dengan Nabi Muhammad SAW, memang dari mulai Nabi Ibrahim sampai kemudian beliau itu sambung, ya nasabnya itu sambung, sebagaimana beliau pernah menyampaikan dalam salah satu hadis yang sahih, maksudnya beliau itu adalah Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, makanya Rasulullah SAW itu disebut dengan Hashimiyah gitu ya. Kemudian bin Abdi Manaf, kemudian bin Qusay. Jadi dari Qusay inilah nanti ketemu dengan Khadijah gitu ya. Jadi nasabnya itu nyambung dengan Khadijah itu di Qusay. Kemudian bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr. Bin Fihr inilah yang menjadi cikal bakal Quraisy gitu, yang menjadi inspirasi rihlatas syita'i was shaif gitu ya, bahwasanya rihlah itu dibagi dua gitu. Nah ini orang-orang Quraisy gitu ya, bin Fihr, kemudian bin Malik, bin An-Nadir, bin Murrah, bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudar, bin sampai Adnan. Pokoknya ada 20 keturunan Adnan, kemudian itu yang sahih sampai Adnan. Kemudian selanjutnya ada perdebatan, debatable lah, sampai Ismail, Nabi Ismail itu debatable. Jadi keturunan Rasulullah SAW itu benar-benar dijaga. Ya, nasabnya itu benar-benar dijaga. Luar biasa. Di tengah moral, di tengah kejahilian tersebut, gitu kan, luar biasa dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas keturunannya seperti itu. Kemudian bukan saja keturunan, tapi terah kehormatan atau seorang yang memang dari dulunya kakek buyutnya itu memang orang-orang yang terhormat, gitu ya. Allah jadikan kakek buyutnya Rasulullah itu adalah memang orang-orang yang terhormat dari dulu, gitu kan. Sebagaimana kita ketahui orang Quraisy itu adalah orang-orang yang memang melayani tamu-tamu Allah, gitu. Kalau tadi misalkan ya kita mengenal jahiliyahnya orang Arab sebelum Islam datang, tapi sebetulnya memang ada nilai-nilai positifnya. Tetap ya, dalam sebuah bangsa pasti amburadul-amburadulnya sebuah negara, sebuah bangsa pasti ada nilai positifnya. Nah, orang Arab ini ada sisi positifnya. Positifnya itu mereka itu orangnya jujur-jujur. Ya, makanya alhamdulillah ya kalau misalkan hadis itu ya, walaupun an-annya itu banyak gitu kan, dari si anu itu bisa dipertanggungjawabkan karena mereka rata-rata jujur. Kemudian yang kedua, mereka itu anti ingkar janji. Jadi kalau misalkan ingkar janji itu adalah sebuah aib yang sangat besar gitu. Mereka anti ingkar janji. Itu sisi positifnya. Ya. Nah tadi ya, kemudian dari sisi yang lainnya adalah mereka juga menjalankan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ada beberapa yang memang masih kokoh, masih istiqomah menjalankan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk adalah haji gitu kan. Makanya keluarga Nabi Muhammad SAW, terutama orang-orang Quraisy itu mendapat kehormatan untuk menjamu tamu-tamu Allah gitu. Termasuk juga di khitan gitu. Ada beberapa yang memang masih melaksanakan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu sisi-sisi positifnya. Walaupun tadi ibadah haji pun ada penyelewengan dalam pelaksanaannya gitu ya. Tapi kita perlu apresiasi beberapa hal positif ini. Nah,
Quraisy ini mendapat kehormatan untuk menjadi orang-orang yang menjamu tamu Allah. Dan orang atau kakek buyutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang-orang yang terpilih gitu, sebagai pemimpin yang dihormati di suku tersebut gitu. Kita kenal misalkan Hashim ya, buyutnya gitu kan, bapaknya kakek Rasulullah itu kisahnya, jadi kakeknya Rasulullah itu kisahnya mirip-mirip dengan Rasulullah, mirip-mirip. Beliau itu yatim sebelum melahirkan. Abdul Muttalib itu kakeknya gitu kan, itu adalah yatim sebelum melahirkan, hampir mirip. Jadi ditinggalkan bapaknya Hashim itu ketika berdagang gitu kan, ditinggalkan istrinya, kemudian beliau meninggal. Jadi masih dalam kandungan gitu kan kakeknya Rasulullah itu, kemudian beliau meninggal. Nah, bapaknya kakek Rasulullah itu adalah seorang yang memang dihormati gitu. Dia ditugaskan menjadi juru kunci, kuncen ya, dan juru kuncinya Mekah gitu, kota Mekah pada waktu itu. Ketika beliau meninggal, maka tugas itu diserahkan seberapa menit ya? Masih 2 jam lagi lah. Silakan sirah tadi lagi. Iya, soalnya sirah itu 2 jam. ya. Nah, kakeknya Nabi ini ketika meninggal maka urusannya diserahkan kepada saudaranya, gitu ya. Al-Muttalib namanya. Ya, jangan keliru nih, ada Al-Muttalib, ada Abdul Muttalib. Ini Al-Muttalib ini adalah saudaranya bapaknya kakek Rasul, saudaranya Hashim ya. Diserahkan kepada beliau gitu, urusan kota Mekah ini gitu kan, urusan haji ini diserahkan kepada Al-Muttalib. Nah, setelah Hashim ini meninggal, ini Abdul Muttalib atau kakeknya Rasulullah ini diurus oleh ibunya tentunya gitu kan, dan seorang diri, sehingga keluarga Hashimiyah pun gak ada yang tahu keberadaan beliau. Kemudian Al-Muttalib berinisiatif untuk mencari gitu kan, ini anaknya, putranya Hashim ini harus menjadi orang yang kembali memegang kekuasaan ini gitu ya. Jadi saya ingin menyerahkan kembali gitu kan, tonggak kekuasaan ini bahasa kita modern kayak gitulah. Kemudian dicari oleh Al-Muttalib, kemudian ketemulah Abdul Muttalib kakeknya Rasulullah tersebut. Kemudian diajak, tapi ibunya menolak gitu kan. Kemudian dibujuk oleh Al-Muttalib tersebut, apakah tidak mau bahwasanya anak ini meneruskan kembali apa yang menjadi perjuangan ayahnya. Kemudian dengan berat hati istrinya pun atau ibunya Al-Muttalib kakeknya Rasulullah itu mengizinkan untuk dibawa oleh Al-Muttalib ke Mekah gitu. Pada waktu itu posisinya ada di Syam seperti itu ya. Kemudian diajak ke Mekah, kemudian setelah dewasa diasuhlah oleh Al-Muttalib. Saudara dia diasuh oleh pamannya kan, hampir mirip gitu kan. Setelah besar kemudian diserahkanlah ketika Al-Muttalib meninggal, diserahkanlah tonggak kekuasaan itu atau juru kunci tentang Mekah itu kepada kakeknya Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdul Muttalib seperti itu. Nah, disinilah ada perbedaan di antara mungkin kakek buyutnya yang lalu gitu. Jadi Abdul Muttalib ini lebih menonjol. Bahkan beliau memiliki prestasi menemukan kembali yang namanya air Zam-Zam. Ya, menemukan kembali. Jadi air Zam-Zam itu dulu kisahnya jadi flashback lagi ya ke zaman Nabi Ismail. Karena saling berkaitan gitu ya. Secara kayak gitu. Jadi waktu dulu setelah Nabi Ismail lahir, kemudian di situ ada kaum Jurhum yang memang minta izin kepada ibunda Ismail gitu kan, yaitu Siti Hajar gitu kan, untuk tinggal bersama beliau gitu kan. Kemudian akhirnya diizinkan, kemudian beranak pinak di situ gitu kan, jadi sebuah perkampungan gitu kan. Maka di situ ada dua, ada keturunan Nabi Ismail disebutnya Bani Ismail dan orang-orang Jurhum gitu. Orang-orang Jurhum ini adalah mungkin kalau kita pendatang gitu kan, pendatang yang memang berada di kota Mekah pada waktu itu. Nah, orang Jurhum itu lama-kelamaan ternyata mulai merendahkan Ka'bah, ya, mulai tidak hormat dengan Ka'bah. Akhirnya Allah uji dengan diturunkannya orang-orang Huzamah. Jadi diturunkan pemberontak oleh Allah, penjajah, namanya kaum Huzamah. Sehingga mereka porak-poranda semuanya kaum Jurhum ini. Nah, sebelum mereka pergi ya, diusir oleh kaum Khuza'ah ini, mereka sempat untuk mengubur itu namanya air Zam-Zam biar tidak digunakan oleh pemberontak gitu. Dikubur tuh air Zam-Zam. Maka ribuan tahun, ratusan tahun itu air Zam-Zam tertimbun
tidak ada lagi. Nah, ketika Abdul Muthalib kakeknya Rasulullah SAW menjabat sebagai juru kunci Makkah, kemudian beliau bermimpi menemukan air Zam-Zam, dan ditunjukkan tempat persisnya, itu ditunjukkan. Luar biasa, ini ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhirnya digali itu, tapi ya begitulah, setiap orang itu pasti ada yang merongrong gitu ya, sehingga ada satu kaum itu yang memang ketika Abdul Muthalib mau menggali itu ya ada aja lah gitu ya, jadi yang pengen punya kepentingan gitulah ya, jadi pengen punya kepentingan atau pengen juga ikut lah gitu ya, ikut ngari ribuh lah bahasa kita ya. Akhirnya ya udah kita ke pengadilan aja gitu kan, kata Abdul Muthalib. Ya, kalau dalam di sirah itu, kalau kita mungkin hakim, tapi kalau zaman dulu itu nggak ada. Jadi rata-rata mereka tuh memutuskan segala sesuatu itu ke dukun. Gitu. Jadi pergi ke dukun, cuma dukunnya itu mungkin beda kota gitu kan. Jadi beda daerah, beda kota. Kemudian dalam perjalanan itu kaum yang menggugah ya, merasa dirinya memiliki air Zam-Zam gitu, itu kehabisan minuman. Setetes pun nggak ada. Sedangkan kakeknya Rasulullah ini airnya tuh penuh terus gitu, hasilnya itu airnya tuh selama perjalanan nggak pernah habis gitu. Sehingga di sini mereka menyerah. Mereka mengakui bahwasanya memang urusan air Zam-Zam ini memang diserahkan kepada kakek Rasulullah SAW. Nah, setelah menang dari persengketaan tersebut, kemudian Abdul Muthalib kakeknya Rasulullah berjanji, bernadar, kalau saya misalkan nanti sudah memiliki putra 10 putra, maka akan saya sembelih satu. Gue itu diprotes semua, termasuk sama istrinya. Apa gitu kan? Ini udah nggak zaman gitu kan? Itu syariat Nabi Ibrahim gitu. Ini udah nggak zaman. Tapi betul gitu. Karena saking bahagianya gitu. Jadi saking senangnya gitu kan, karena mendapatkan menang dalam persengketaan, saking senangnya akhirnya mengucapkan nadar seperti itu. Nah, setelah ayahnya Rasulullah SAW lahir, maka genaplah menjadi 10 putra. Disitulah kemudian dikumpulkan putri ya, kemudian dikumpulkan, kemudian disampaikan bahwasanya dulu beliau pernah punya nadar untuk menyembelih satu orang anaknya. Wah, ya sempat protes gitu anaknya, tapi tadi karena orang Arab itu kalau ingkar janji itu aib gitu ya, jadi ya sudahlah, menerima pasrah gitu. Akhirnya diundilah gitu kan, diundi dari 10 putranya tersebut untuk disembelih gitu kan. Kemudian keluarlah nama ayahnya Rasulullah gitu, Abdullah. Keluar ayahnya Rasulullah. Jadi luar biasanya Rasulullah itu lahir dari 2 orang yang memang akan disembelih ya, Nabi Ismail dan Abdullah gitu, luar biasa ya. Nah, kemudian Abdullah ini adalah orang yang paling tampan di antara yang lainnya. Jadi anak-anaknya ini anak yang paling good looking lah daripada yang lainnya. Iya, good looking. Beliau soleh gitu kan, tampan, akhlaknya baik dan lain sebagainya. Sehingga kakeknya Rasulullah punya, gimana gitu ya, jadi apa enggak gitu kan. Tapi sudah terlanjur gitu kan, ini nggak bisa gitu, harus tetap dilaksanakan. Akhirnya minta saran sama saudara-saudaranya. Ya udah gini aja, pergi aja ke dukun lagi gitu ya. Nah iya seperti itu. Jadi selalu seperti itu. Akhirnya dikasih saran oleh dukun tersebut bahwasanya sekarang undi aja 10 nama unta dengan 1 nama Abdullah. Jadi ada anak panah gitu kan, itu dan diundi. Kalau misalkan keluar nama unta, berarti ya udah unta 10 itu yang disembelih gitu untuk menggantikan Abdullah tersebut. Nah, kemudian diundi, keluar Abdullah gitu. Diundi lagi, keluar Abdullah lagi, terus sampai 10 kali. Nah, akhirnya baru keluar unta. Akhirnya 10 kali 10 berarti 100 unta. Akhirnya untuk menebus Abdullah ini harus menyembelih 100 unta. Masya Allah, kakeknya itu ya. Udah punya 100 unta, udah kaya raya gitu kan, keluarga Rasulullah SAW kan, luar biasa. Akhirnya disembelihlah 100 unta. Abdullah kemudian menikah dengan ibunda Rasulullah SAW, Siti Aminah, kemudian punya putra gitu kan. Inilah Nabi Muhammad SAW. Ya, ini luar biasa kan. Literasi terkait Abdullah dan Siti Aminah ini memang sulit kita cari gitu ya. Apakah
seperti kehidupan sehari dan lain sebagainya mungkin ada, tetapi pertanggungjawabannya atau perlu diteliti lagi lah gitu, sehingga tidak banyak referensi yang bisa kita dapatkan gitu. Tapi kalau misalkan kita mau mencari hikmah sebetulnya gampang banget gitu ya. Jadi ketika Siti Aminah itu mengandung Rasulullah SAW, kemudian mendapatkan berita duka bahwasanya suaminya meninggal, gitu kan, beliau membuat sebuah puisi gitu ya, puisi syair yang memang ini bisa dipertanggungjawabkan kalau puisi ini gitu kan, puisi syair ini, dan diantaranya ada mengatakan bahwasanya ketika bapaknya Rasulullah meninggal ini, bahwa itu yang melayat banyak banget. Yang melayat kan memang luar biasa ya, bapaknya juga adalah orang yang terhormat. Yang melayat banyak banget, dan di situ dicantumkan bahwasanya salah satu penyebab yang melayat banyak itu karena bapaknya itu sangat dermawan, kan. Ya, jelas kalau misalkan satu kebaikan satu karakter yang ditonjolkan, berarti itu menunjukkan karakter yang paling menonjol gitu kan dalam seseorang. Berarti Abdullah itu orang yang paling dermawan. Makanya kalau misalkan kita infak sedekah hamba Allah gitu kan. Nah ini bisa jadi dari situ gitu kan, hamba Allah. Jadi orang dermawan itu memang Abdullah gitu. Hamba Allah gitu ya, seperti itu. Ya, jadi yang bisa kita lihat bahwasanya memang Abdullah dan Siti Aminah ini adalah orang-orang yang memang dipilih gitu kan untuk bibit sebagai sebagai tanah, kalau kita ya cocok tanah gitu kan, yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melahirkan seorang nabi pilihan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ikhwati fillah. Dan kalau misalkan kita ingin kaitkan dengan sisi parentingnya, mungkin sepertinya gampang sekali kita lihat dari nama saja, gitu kan. Abdullah itu adalah hamba Allah. Jadi seorang suami itu yang memang tugasnya adalah harus selalu mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana dia harus menjadi seorang yang memang predikatnya Abdullah, gitu. Bukan ngaku-ngaku gitu. Kalau kita kan rata-rata masih ngaku-ngaku ya, hamba Allah gitu kan. Allahnya belum tentu benar-benar hamba Allah gitu kan. Kita baru ngaku-ngaku. Tapi itulah memang laki-laki harus seperti itu ya. Selain dari mencari nafkah adalah harus terus mendekatkan diri, mengajak dan sebagainya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang harus betul-betul sebagai hamba Allah. Sedangkan Aminah itu dari kata amanah, artinya terpercaya ya kan. Aminah berarti seorang istri itu memang harus bisa menjaga gitu ya. Bagaimana kalau tradisi di Arab itu kalau ekspedisi perdagangan itu berbulan-bulan. Makanya kalau misalkan pamitan berdagang itu udah pamitan kayak mau mati begitu. Kalau kita mungkin kayak zaman dulu naik haji gitu ya. Jadi pamitannya udah bener, ada itu dulu kan, ada kumpulan dulu. Jadi udah bener-bener udah pasrah gitu. Gitu kan. Nah itu kalau dagang zaman dulu di Arab itu seperti itu karena berbulan-bulan. Termasuk kan kakeknya Rasulullah juga meninggal ketika berdagang. Nah, maka harus dapat menjaga karena berbulan-bulan gitu kan, menjaga dirinya, menjaga hartanya, sehingga menjadi orang yang terpercaya. Nah ini tugas istri ya, luar biasa. Sehingga insya Allah kalau bapaknya sudah Abdullah, ibunya sudah Aminah, insya Allah lahirlah anak-anak yang terpuji. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, kemudian Abu Bakar bertanya kepada putrinya yang merupakan juga istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Siti Aisyah. Kepada putrinya Abu Bakar bertanya, "Wahai putriku, adakah satu amalan yang memang belum saya amalan Rasulullah yang memang belum saya kerjakan?" Ya, tanya Abu Bakar kepada putrinya. Kemudian putrinya Siti Aisyah menjawab, "Tidak wahai ayahku, semuanya sudah Anda lakukan kecuali satu hal." Wahai putriku, apa satu hal itu? Kemudian putrinya Siti Aisyah menjawab bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu ketika masih hidup, beliau sering berjalan setiap pagi ke sebuah tempat, kemudian membawa sepotong roti, kemudian menyuapi salah satu orang yang memang dia buta. Akhirnya dengan segera Abu Bakar mengambil sepotong roti dan melakukan apa yang dulu pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian beliau berjalan, kemudian mendatangi seseorang yang memang setiap hari disuapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Orangnya buta. Kemudian Abu Bakar datang. Ketika beliau baru datang belum mau menyuapi orang tersebut, beliau kaget.
Beliau kaget kenapa? Karena orang yang mau disuapi tersebut ternyata sumpah serapah menjelekkan Nabi Muhammad SAW. Muhammad majnun, Muhammad gila dan lain sebagainya. Jangan ikuti Nabi Muhammad, Muhammad stres dan lain sebagainya. Dicaci maki itu Nabi Muhammad. Kemudian air mata Abu Bakar berlinang mendengar caci maki cemoohan orang tersebut. Luar biasa. Ini ternyata orang yang setiap hari disuapi oleh Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sering menjelekkan dirinya. Kemudian Abu Bakar mengambil sepotong roti, kemudian disuapkan kepadanya tanpa berbicara. Kemudian seseorang itu, orang yang buta tersebut melepehkan apa yang dia makan. Ini pasti bukan orang yang biasa menyuapi saya. Kemudian bertambahlah rembes air matanya Abu Bakar. Kemudian bertambah berlinang air matanya Abu Bakar mendengar perkataan tersebut. Kemudian Abu Bakar mengatakan, betul. Kenapa Anda bisa tahu? Karena orang yang biasa menyuapi saya orangnya lemah lembut. Setiap dia ingin menyuapi satu potong roti, maka dia lembutkan terlebih dahulu di mulutnya, kemudian baru dimasukkan kepada mulutku. Luar biasa. Anda kasar, sedangkan orang yang biasa menyuapi saya orangnya sangat lembut. Bayangkan kita dicaci maki di depannya, tapi menyuapinya dengan penuh kasih sayang. Tambah air mata Abu Bakar menetes. Akhirnya kemudian diceritakan oleh Abu Bakar bahwasanya orang yang menyuapi adalah orang yang kau caci maki, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan beliau sudah meninggal. Akhirnya di situ beliau langsung masuk Islam. Luar biasa. Akhlaknya menjadi inspirasi, akhlaknya menjadi sumber hidayah. Tidakkah kita mau anak-anak kita seperti itu? Tidakkah kita mau akhlak kita menjadi sumber inspirasi, sumber hidayah bagi orang lain? Maka oleh karena itu, maka kita harus belajar sirah untuk terus kita meneladani